Kemudian yang membedakan Ramadan puasa kita dengan umat terdahulu adalah zakat atau zakatul fitr. Zakat ini maknanya adalah bertambah. Ia lebih kurang mirip seperti cara kita membersihkan diri supaya kebaikan kita bertambah. Jadi purification of self, penyucian diri, purifikasi dari diri, kepribadian, akal, pikiran, nafsu dan seterusnya. Baik, pertanyaannya, mengapa penting? Sesuai dengan makna Ramadan ya, makna puasa adalah imsak. Ramadan, mohon maaf, Ramadan maknanya panas. Kalau saum, siam maknanya imsak, menahan diri. Mengapa kita penting menjaga, menahan hawa nafsu kita? Nafsu ini sesuai dengan yang disampaikan Al-Quran ada 3, lawwamah, ammaroh, dan mutmainnah. Atau dia dari yang paling rendah dulu, ammaroh, kemudian lawwamah, kemudian mutmainnah. Definisi atau ta'rif yang paling gampang, nafsu ammaroh itu apa sih? Kita kerap kali mengatakan ammaroh itu negatif, itu ya, betul. Tetapi manakala datang penjajah, manakala datang yang mengancam negara kita, itu wajib kita timbulkan nafsu ammaroh tadi. Dalam korelasinya dengan maksiat, nafsu ammaroh itu begini. Ia berbuat maksiat tetapi bangga. Ia berbuat dosa tetapi menceritakannya, di-share di sosial media. Itu nafsu ammaroh dalam korelasinya dengan maksiat ya. Tetapi ia juga kita butuhkan dalam rangka mengusir penjajah, melawan kekejaman orang-orang di luar kita yang tidak bertanggung jawab misalnya. Kemudian kalau lawamah, laim ini maknanya ammaroh itu ammaroh dari kata amar ya. Kasirul amr lisu maknanya itu. Jadi inna nafsal ammaratun bisu ya, seperti diceritakan dalam surat Yusuf. Jadi ammaroh maknanya sesuai makna semantik harfiahnya adalah ammaroh adalah kasirul amr, banyak perintahnya, banyak maunya, banyak inisiasi gagasan-gagasannya, impresinya sangat lebat, sangat pekat, lisu terhadap keburukan. Itu ammaroh itu. Oleh karenanya kalau ia berbuat dosa, berbuat maksiat, maka nanti di-share, disebarluaskannya, terutama di sosmed. Maka kita bermohon kepada Allah dalam sholat Quran itu bagaimana? Supaya Allah menganugerahkan tidak hanya kesehatan tapi afiat. Wa afiatil abdani wa shifaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mungkin rekan-rekan ada yang belum tahu bedanya sehat dengan afiat. Sehat ini berfungsinya tubuh jasmani secara normal. Kalau afiat berfungsinya tubuh secara normal dan ia terhindar dari maksiat maupun dosa-dosa. Jadi patut kita minta, kita bermohon kepada Allah supaya dianugerahkan afiat. Jadi afiat ini maknanya adalah afiah, tubuh normal, jasmani berfungsi secara baik, dan Allah menghindarkan kita dari maksiat. Oleh karena itu kesehatan mata, telinga, hati, otak, jantung, ruh semuanya digunakan untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah, bukan untuk durhaka atau maksiat kepadanya. Baik, jadi zakat itu kemudian satu lagi ya, ammaroh, lawwamah. Lawwamah ini maknanya mencaci. Contohnya dalam kehidupan begini, kadang sesekali meskipun kita orang yang kurang baik, orang yang jahat, sesekali kita ingin sedekah, sesekali kita ingin ke masjid, sesekali kita ingin menolong orang lain, itu lawwamah. Memang jahat, memang buruk, memang destruktif, memang kita yang kita lakukan senantiasa hipokrit, misalnya menipu dan sebagainya. Tapi sesekali kita ingin berbuat baik, itu lawwamah. Lawwamah, laim maknanya mencaci ya. Itu loh, kamu sudah sarjana kok masih begitu kelakuanmu, masih suka ngompol, sudah kencing di celana, misalnya ngompol di rumah tetangga dan sebagainya, misalnya. Maka ia timbul terdorong untuk berbuat baik, itu lawwamah. Yang paling baik adalah sakinah, adalah mutmainnah. Hati yang tenang, maknanya mutmainnah ini tenang, mantap, dan fokus istiqomah kepada Allah itu nafsul mutmainnah. Nabi Ibrahim pernah berdoa supaya diberikan kemantapan hati yang mutmainnah itu kepada Allah itu. Satu ketika Nabi Ibrahim bermohon alaihissalam ya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya beliau kepada Allah itu, Tuhan, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau menghidupkan yang mati ini? Lalu Allah menjawab, menimpali dengan
Qala awalam tu'min. Apakah engkau belum beriman? Ibrahim. Lantas Nabi Ibrahim menjawab, qala walakin liyatma'inna qalbi, supaya hati saya mutmainnah, supaya hati saya, ruh saya, jiwa saya ini mantap. Itu hati yang mutmainnah. Baik. Nah, sekurang-kurangnya dengan zakat tadi, zakat ini kan pertemuan dua makhluk. The have, orang kaya, simbol tangan di atas, dan the needy, simbol tangan di bawah. Pertemuan si kaya dan si miskin maknanya adalah supaya si miskin jangan senantiasa menggantungkan hidupnya pada si kaya, tetapi pada saat yang sama supaya orang kaya memaklumi, menyadari, merenung, insafi ada hak-hak orang lain di dalam dirinya, harta bendanya. Kalau orang pandai, alim, zakatnya dengan ilmunya, dengan pemikirannya, dengan kontribusinya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bagi orang yang berkecukupan harta, ya materi itu. Selain zakat fitrah, ya juga zakat mal. Jadi ada pertanyaan dalam hidup itu begini, mengapa sih kita ini sulit menjadi manusia? Mengapa kita sulit memperlakukan orang lain sebagai manusia? Mengapa kita cenderung menuntut supaya kita saja yang dimuliakan, diagungkan, dihormati? Hubbul mal wal jah, ya, gila hormat itu. Kemana-mana hormat dok itu. Kenapa? Jangan-jangan kita jarang menjumpai orang lain. Jangan-jangan kita jarang menjumpai diri kita sendiri. Jadi zakat ini kita menemui, kita menjumpai diri kita sendiri yang ada pada orang lain dengan cara menyadari ada hak orang lain yang ada dalam diri kita. Agak sulit bahasanya ya. Pokoknya gampang begini, pada diri kita ada hak orang lain. Sudah, itu gampang itu. Dan hak orang lain itu yang ada pada diri kita namanya kotoran. Kalau tidak kita keluarkan jadi penyakit. Bayangkan saja misalnya kita tidak BAB ya, atau buang air kecil yang setengah besar, enggak apa-apa. Kita tidak membuang itu selama 2 minggu, akan jadi penyakit. Bayangkan kalau sisa-sisa metabolisme pembakaran dalam tubuh ini tidak menjadi keringat, tidak menjadi sendawa, tidak menjadi kentut misalnya, maka ia akan menjadi penyakit nanti. Oleh karenanya patut kita buang. Jadi zakat ini bertambahnya kebaikan dengan cara melepas. Oleh karenanya Ramadan ini mengajarkan bukan menggenggam, bukan to have, bukan human having, tetapi human being. Kita diajari untuk menghayati, bukan menggenggam, tetapi melepas. Kenapa sih orang gampang sakit? Dia menggenggam penyakit tok, menggenggam penyakit terus dalam dirinya. Lepaskan, buang itu dengan cara zakat, infak, sodako. Apa sebab? Lantana lebih rohata disebutkan dalam Al-Quran itu ya, di awal juz 4, kita tidak akan memperoleh kebaikan. Albir ya, hatta tunfiqu, sehingga kita menginfakkan, menginvestasikan mimma tuhibbun, sebahagian dari yang kita cintai. Dan Allah Maha tahu terhadap kebaikan-kebaikan yang kita dermakan itu. Nah, kosakata yang paling mewakili ini namanya derma, dharma, dhamma. Maknanya sama. Jadi ada dhamma, derma, dharma, kebaikan, goodness. Itu adalah hukum alam, aturan main di semesta ini untuk kita berterima kasih. Ini makna syukur dalam bahasa Indonesia itu sangat keren. Terima kasih. Kita terima dari Allah Sang Maha Pengasih itu. Oleh karenanya kita kasih, kita sebarluaskan kepada orang lain. Saya terima dari Anda, kita terima, kemudian saya kasih lagi, saya dermakan, saya dhamma, saya dharmakan kepada orang lain. Ini siklus hidup yang sangat-sangat istimewa. Maka modal itu di Quran, di surat Hasr dikatakan bahwa tidak boleh berputar di orang kaya saja. Likaila yakuna dulatan baina al-ghniya'i minkum. Jadi likaila yakuna, supaya harta benda, modal, sosial kapital ini dulatan bainal aghniya'i minkum. Tidak beredar, berputar di antara para pemodal, para berjuis, para kapitalis, korporasi. Itu saja. Jadi zakat ini apa? Zakat ini mensucikan diri kita, membersihkan kotoran-kotoran dalam diri kita dengan menyadari ada hak orang lain dalam diri kita. Coba ilmu ini tidak kita sebarkan, harta itu tidak kita dermakan, akan timbul penyakit-penyakit. Entah kesombongan, entah kabur, entah dan seterusnya. Hasad misalnya, yang dalam hadis diingatkan bahwa ia lebih berbahaya, dia penyakit yang sudah ada di surga, ia akan yakulul hasanat kama takulun narul hatab, sebagaimana nanti api itu memakan kayu bakar, maka hasad itu, hasud, iri, dengki itu memakan seluruh kebaikan. Oleh karena itu zakat ini di samping
perjumpaan orang kaya, si kaya dan si miskin, the have dan the needy, ia adalah upaya untuk kita menjadi manusia. Jadi menjumpai diri kita sendiri dengan menjumpai orang lain, dengan melihat orang lain. Di sekitar saya ada orang tidak mampu, tidak kuat sekolah, dia butuh beasiswa, butuh biaya hidup, terutama di musim pandemi, musim wabah seperti sekarang ini. Jadi keindahan, harmoni hidup bersama itu ditandai dengan bayarkan zakat. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana supaya zakat tidak salah sasaran? Ini seringkali salah sasaran. Sekurang-kurangnya kita bisa mengacu kepada tauladan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Jadi dahulu di periode Madinah ini zakat dikumpulkan ya, semua mustahik. Mustahik ini 8 golongan itu ya. Nama sedekatul fuqara wal masakin wal gharimin wal mu'allaf qulubuhum. Semua yang 8 golongan itu, Ibnu Sabil, Sabilillah, semuanya 8 orang itu dikumpulkan jadi satu. Nanti diseleksi mana di Madinah ini orang yang paling miskin. Kalau ketemu 2 orang, maka zakatnya 100 atau 200 ribu penduduk Madinah ini diberikan kepada 2 orang ini. Maka tahun depan ini tidak lagi mustahik, tidak lagi berhak menerima zakat, tapi naik level menjadi muzaki, dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi supaya zakat ini tidak salah sasaran, bagaimana? Kita cari orang paling miskin. Jadi dikumpulkan, ada amil ya nanti ya, wal amilin, panitianya itu mengumpulkan, mana di antara orang-orang itu yang miskin, ya itulah yang seharusnya layak. Dan sudah banyak termasuk Ibnu Sabil misalnya, maka mereka yang butuh beasiswa pendidikan, beasiswa perkuliahan itu juga layak menerima zakat dan seterusnya dan sebagainya.